STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, selalu tidak lupa kita ingatkan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri atas segala nikmat yang Allah Tabaraka wa ta'ala telah limpahkan, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpah kepada kita semuanya. Satu hal yang penting dikarenakan manakala seorang hamba dia lupa bahwasannya seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu adalah karunia Allah, bukan karena pintarnya otak yang dia miliki, bukan karena kecerdasan kepiawaiannya dalam mengelola bisnisnya, ya bukan pula ya segala sesuatu yang dia dapatkan itu dikarenakan ya besarnya semangat yang dia tumpahkan, atau dia adalah seorang yang membanting tulangnya berusaha. Tapi itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada nikmat yang didapatkan kecuali itu semua asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah nikmat yang nampak zahiriyah, yang nampak pada tubuhnya, panca inderanya, kesempurnaan kesehatannya, atau bahkan ketaatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada dirinya. Ketaatan adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ya, keislaman adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan. Ya, oleh sebab itu manakala seorang diberikan ya kesempurnaan pada zahirnya, kemudian kesempurnaan pada batinnya, ya di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim, ya di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk melaksanakan ketaatan, salat jamaah, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambung silaturahim, maka hendaknya dia bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan dia meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala untuk senantiasa membantunya dalam rangka bersyukur, meningkatkan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dia menyandarkan itu semua tetap rendah hati, ya tidak merasa sombong dari segala macam bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah karuniakan. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM, di antara orang-orang yang mendapatkan hal tersebut, dia dapat bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, adalah orang-orang yang dia memiliki hati yang bersih, senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya cinta dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dia merindukan untuk selalu beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, benci terhadap segala sesuatu yang Allah Tabaraka wa ta'ala benci. Ini semua adalah ciri-ciri di antara ciri-ciri hati yang selamat. Ya, satu pembahasan yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Ya, dan berkebalikan dari itu, tatkala dia merasa berat dari ketaatan-ketaatan, dia merasa ringan dalam melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, berbahagia dengan hal tersebut. Ya, tidak bisa lepas sebagaimana seorang yang kecanduan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau dia tidak mengerjakan kemaksiatan tersebut, dia akan merasa hampa pada jiwanya.
Dia akan merasa ada kekurangan dalam hatinya, yaitu diantara ciri hati-hati ya atau qalbun, seorang yang tidak selamat, dia yang tidak memiliki kesehatan dalam hatinya. Dia yang hati yang disebut dengan hati yang sakit. Ya, dan padanya itu ada tanda-tanda, ada ciri-ciri. Apakah ciri-ciri hati yang dia itu mendapatkan kesehatan yang sesungguhnya, puncak dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu adalah hati yang selamat dunia dan akhirat. Kita sebutkan itu adalah kenikmatan puncak dari segala kenikmatan, karena memang dia akan merasakan ketenangan pada dunia. Ya, dia tidak akan tergoyahkan dengan ujian dan cobaan. Dia tidak akan lalai pada segala tipuan yang ada pada dunia ini. Ya, kenapa demikian? Karena memang dunia ini adalah fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu adalah fana. Dunia itu adalah ya segala macam bentuk yang merupakan bentuk yang Allah sebut la'ib. Ya, yang Allah sebut la'ibu walahu wa zinatu wa tafakhurum bainahum wa takathuru fil amwali wal aulad. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hanyalah kehidupan dunia itu la'ib. Dia itu adalah ya permainan, walahun, kemudian senda gurau. Wazinatun, dan dia itu hanya perhiasan belaka, ya akan segera hilang. Dia adalah fana. Watakatsurum bainakum, dia saling berlomba-lomba manusia padanya. Ya, berlomba-lomba, banyak harta, banyak anak. Tapi akan tiba masanya itu semua akan hilang. Tersisa darinya ya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah hatinya sakit atau hatinya itu selamat. Maka para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada, maka manakala seorang itu dia bisa mengenali ciri-ciri hatinya, ya dia bisa mengetahui ya apakah hatinya itu sakit atau hatinya itu sehat. Ya, ilmu yang pertama sekali dia dapat mengenali, mengidentifikasi saya ini sakit atau saya ini sedang sehat. Kalau tahu dia sakit, paling minimal para pendengar di Syiar Tauhid, kalaupun dia tidak berusaha untuk mengobati hatinya, dia tidak akan merasa tinggi hati. Orang kalau dia tahu hatinya itu lemah, dia tahu paling kurang ya hatinya itu punya penyakit, hatinya itu adalah suatu yang dipenuhi dengan kekurangan, maka kalau dia melihat ada seorang hamba Allah yang dia itu memiliki ciri-ciri hati yang selamat, ya paling kurang dia akan menahan lisannya untuk membicarakan orang-orang yang hatinya selamat itu, orang saleh. Ya, dan dia akan melihat tatkala dia mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan, ya dia tahu karena kekurangan dari hatinya, ya kelemahan dari jiwanya. Mungkin ini diantara teguran yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seorang mukmin itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kecintaan, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan istidraj, tidak dibiarkan begitu saja. Dia akan ditegur dari kelemahan-kelemahan jiwanya. Oleh sebab itu, mengenali hati, apakah hati kita ini sakit atau hati kita itu sehat, adalah suatu perkara yang penting. Kalau dia sudah mengetahui, paling minimal ya adalah langkah tadi, dia akan merendahkan sayapnya. Dia tahu dia ini penuh kekurangan. Orang yang sudah sadar dia itu tahu, ya saya ini adalah hamba yang cacat. Ya paling kurang dia tidak akan menyombongkan diri. Kemudian meningkat dari itu, kalau dia sudah tahu, ya andai dia punya derajat yang lebih tinggi, dia akan berusaha untuk mengobati. Dia tahu kakinya puntung, dia tahu dia terkena stroke, dia tahu dia terkena darah tinggi. Ya sebelumnya dia nggak tahu nih sakit apa, tapi ini kemudian dia dengan tahu ciri-ciri ini hati selamat atau ini hati yang sakit, ya maka dia akan berusaha berobat. Ya saya memiliki ya penyakit, maka dia berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang kemudian hari manakala dia sudah berusaha berobat, ya apakah kepada tabib yang mengerti,
ya kepada dokter yang paham kalau perkara hati itu adalah para ulama Rabbaniyin, ya yang mereka itu lurus, ya bukan cuma mengetahui dalil atau mereka yang mungkin menghafal beberapa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, tapi mereka yang Rabbaniyin, mempraktekkan apa yang disampaikan, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang langka, sulit untuk dicari. Maka para pendengar di Syiar Tauhid, kalau dia sudah berusaha berobat, maka pilihannya apakah Allah memberikan ya petunjuk setelah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cari tabib, ya maka Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedikit membahas ya ciri yang ke-8 dari ciri hati yang selamat. Ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizahullah taala, beliau menyebutkan annahu idza dakhala fi shalah, bahwasanya di antara ciri hati, ya setelah beberapa ciri yang telah kita sebutkan tadi, ini ciri yang ke-8, bahwasannya hati yang selamat itu kalau masuk pada waktu salat, dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid dunya, ya maka akan hilanglah keinginannya, semangatnya, cita-citanya terhadap dunia. Ini ucapan yang berat. Berat para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun Anda berada. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala datang memanggil melalui para muadzin, ya maka keinginannya terhadap dunia itu hilang. Yang dia inginkan adalah bersegera, ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera berbicara dengan Allah. Bagaimana tidak dia berbicara? Al-Fatihahnya itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahai fulan, ya wahai ikhwan, wahai akhwat, tidakkah engkau tahu ya, bahwa dalam sebuah hadis, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadis qudsi, bahwasannya Allah menjawab ya ayat per ayat yang dibaca seorang hamba pada surat Al-Fatihahnya. Dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cinta kepada Allah, maka itu adalah sesuatu yang sangat dia inginkan. Apakah bisa dibayangkan ya seorang kekasih yang mencintai kekasihnya yang lain? Seorang pria yang menunggu telepon wanitanya, seorang suami yang sudah bertahun-tahun, ya atau katakanlah dia memang cinta, yang sangat mencintai istrinya, yang sudah panjang waktu, atau mungkin baru sesaat saja berpisah, dia telah muncul kerinduan. Ya maka telepon dari istrinya itu atau suaminya itulah sesuatu yang sangat membahagiakan hatinya. Atau mungkin tidak terlalu terbayangkan, maka bayangkanlah bagaimana tatkala kita telah berpisah dengan anak kita, kemudian anak kita menelpon kita. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, itulah permisalan manusia. Sedangkan permisalan kecintaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman amat berat kecintaannya kepada Allah. Perhatikan nih para pendengar Radio Syiar Tauhid. Seorang yang beriman itu, ya siapa yang paling dia cintai, maka dia jawab, ya tanpa keraguan dalam hatinya, sesuatu yang paling saya cintai adalah Allah. Maka konsekuensinya di antara hal tersebut, tatkala perjumpaan, tatkala dia bisa membayangkan Allah berbicara, Allah menjawab apa yang dia ucapkan dalam Al-Fatihahnya, tentu dia sangat merindukan hal tersebut. Dan itu adalah suatu perkara yang berat. Kemudian kata beliau, washtadda alaihi khurujuhu minha, dan terasa berat tatkala dia keluar dari kenikmatan beribadah salatnya. Ya, ini mungkin bisa kita bayangkan ya sebagaimana ucapan ya mereka para salaf. Ya, tatkala mereka keluar dari
bulan Ramadan, ya mereka saling mengucapkan, ya bagaimana tidak air mata ini menetes, ya pada perpisahan bulan Ramadan, ya wala adri, dan dalam keadaan kita tidak mengetahui hal baqiya min umrihi, ya apakah masih tersisa dari umur ruju'u untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya mereka terasa berat. Kenapa mereka bisa menangis? Ya karena mereka berat keluar dari ketaatan. Ya kebiasaan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Berat. Karena hati mereka di saat itu adalah hati yang selamat. Kemudian kata beliau, wa wajada fiha rahatahu wa na'imah wa qurrata 'ainihi wa surura qalbihi. Kemudian didapatkan peristirahatan dan kenikmatan, didapatkan kenikmatan matanya, ya, dan kebahagiaan kalbunya ada di dalam, ya, salatnya, ya, bermunajat kepada Allah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, aqimis shalah, arrihna biha." Wahai Bilal, dirikanlah salat, istirahatkanlah kita dengan melaksanakan salat. Walam yaqul, dan tidak beliau katakan arrihna minha, wahai Bilal, istirahatkanlah kami darinya. Tapi beliau mengatakan istirahatkan kami dengan melaksanakan salat, bukan dari salat. Nah, sebagaimana ucapan kalau seorang dia mengucapkan istirahatkan kami dari salat, jadi seakan-akan salat itu beban, maka dia meminta untuk diistirahatkan dari beban tersebut. Itu kama yaqulul mubtilun al-ghafilun. Yang kata beliau itu adalah ucapan al-mubtilun, orang-orang yang senantiasa mengerjakan perkara-perkara yang batil, dan juga orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya an-nisa'u wat-thib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Luar biasa nih. Ya, para pendengar radio Asyar Tauhid, derajat manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata beliau? Hubbiba ilayya nisa. Ya, dijadikan kecintaan, ya, diriku itu kepada wanita dan juga parfum, wewangian. Ya, jadi Nabi, ya, itu memiliki kecintaan kepada wanita dan juga kepada wewangian, dan dijadikan, ya, qurratu aini fis shalah. Ya, penyejuk mataku itu adalah salat. Kita mungkin kalau ditanyakan apa kebahagiaan yang kita miliki, nggak akan ternukilkan sesuatu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa man kanat qurratu ainihi fi syai'in fa innahu yawaddu alla yufariqahu wa la yakhruja minhu fa inna qurrata 'ainil 'abdi na'imuhu wa tibu hayati bihi. Barang siapa yang, ya, penyejuk matanya itu, keindahan matanya itu terhadap sesuatu, maka dia tidak akan menginginkan untuk berpisah dari hal tersebut. Ya, apa yang dia inginkan dari kesenangan jiwanya? Ya, dia suka terhadap kopi misalnya, ya. Tentu dia nggak mau berpisah dari kopi itu. Ya, minum kopi tiap hari, berpisah darinya pusing. Saya sudah kena kecanduan dengan sesuatu. Ya, maka jiwanya itu akan sulit berpisah dengan hal tersebut. Ya, maka sesungguhnya, ya, kenikmatan seorang hamba itu, ya, dan baik kehidupannya adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diantaranya adalah as-shalah. Beliau sebutkan di sini salat. Wal ghafilul mu'rid, adapun orang-orang yang lalai, lagi sakit hatinya, laisa lahu nasibun min dzalik, dia enggak akan dapatkan bagian apapun dari salatnya itu. Balis shalah kabiratun syaqqatun alaih, bahkan salat itu adalah suatu perkara yang sangat berat dia kerjakan.
idza qama fiha ka'annahu 'alal jamri hatta yatakhallasa minha. Ya, kalau dia mengerjakan hal tersebut seakan-akan di dalam kesulitan yang teramat sangat hingga dia terlepas dari hal tersebut. Wa ahabbu shalah ilahi ajaluha wa asra'uha. Ya, dan salat yang paling dia sukai adalah yang paling cepat. Ini bukan ucapan saya ya. Ya, ini adalah ucapannya Syekh. Ya, dan ini dinukilkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kalau suka tarawihnya cepat, tanda. Tanda ya. Jadi tatkala Ramadan kemarin, ya, masjid mana yang dicari? Salat yang paling cepat. Tanda hati Anda itu sebenarnya tidak merindukan Allah sedikit pun. Anda memilih tempat yang cepat, ya, bukan berarti kalau saya memilih tempat yang lambat berarti hati saya tidak sakit, bukan demikian. Ya, tetapi tatkala hati itu lebih cenderung kepada sesuatu yang cepat, ya lebih merasa aman ya dengan hal tersebut, dia nggak rindu dengan salatnya. Fa inna laysa lahu qurratu 'ainin fiha. Kenapa dia menyukai hal tersebut? Karena dia nggak mendapatkan kebahagiaan. Karena dia nggak mendapatkan penyejuk mata dia dalam salat tersebut. Ya, orang kalau dia nggak dapat kebahagiaan, dia dapatkannya itu kesulitan. Maka karena itulah kesulitan, maka dia akan cari yang paling ringan dari kesulitan itu. Satu yang masuk logika. Tapi tatkala dia rasakan itu adalah kenikmatan jiwanya, kecondongan hatinya, kebahagiaan pada kalbunya, dia akan cari yang paling panjang dari salat tersebut. Atau dia akan cari yang paling membuatnya khusyuk dari salat tersebut. Dia akan mencari sesuatu yang paling membahagiakan jiwanya. Maka kalau jiwanya bahagia dengan duduk di kedai kopi, dia akan rindu dengan itu dan membenci salat. Ya, tapi kalau dia qurratu a'yunnya itu adalah salat, maka dia akan lebih mengutamakan hal tersebut dibandingkan yang lainnya. Wala liqalbihi rahatun biha, dan tidak ada ya pada hatinya itu dia merasa istirahat. Fahiya kabiratun ala hadza, maka yang demikian itu dia merasakan keberatan, berat baginya untuk melaksanakan hal tersebut. Wa qurratu ainin wa rahatun lidzalik, dan dia tidak akan yang merasakan pula ya kenikmatan pada matanya, penyejuk matanya, ya, dan dia tidak merasakan peristirahatan di dalam salat tersebut. Fasubhana man fadala bainan nufus wa fawata bainaha hadzal tafawutal azim. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang dia memberikan keutamaan di antara jiwa-jiwa, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tingkat-tingkat ya di antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya, tingkat yang amat sangat jauh. Kenapa amat sangat jauh para pendengar radio Syiar Tauhid sebagaimana yang beliau sebutkan? Tentu sangat jauh. Orang yang merindukan Allah di masjid-masjid Allah dengan orang yang menghabiskan waktunya ya time kalau kita bilangnya di kedai-kedai kopi, ya menghabiskan waktunya ya untuk berkumpul, ngegosip dengan teman-teman. Tentu itu adalah perbedaan langit dan bumi. Mungkin ini dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tertutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.